Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi gejolak rasa batin karena terjadinya suatu kejadian, keadaan, dan peristiwa pada kuasa Allah atas suatu perjalanan seorang hamba. Ya, keajaiban terjadi ketika seorang hamba berdoa atau berwasilah. Suatu keadaan yang tiba-tiba, ya, fajatan. Kemudian si hamba terheran-heran dan merasa kaget, bingung, dan tidak percaya keadaan ini terjadi atas dirinya dari suatu keajaiban, keanehan pada hak Allah. Ya, seorang hamba takjub, heran atas dirinya terjadi sesuatu dari yang tidak masuk akal, di luar nalar. Padahal harus diwaspadai. Ya, diwaspadai agar tidak terjerumus kepada hal-hal buruk dari wacana batinnya, yaitu ketakaburan atau hal-hal merasa hebat dan lain-lain. Maka itu seorang pemujahadah batin hendaknya mewaspadai tentang dirinya dan hanya melihat karunia kuasa Allah dan ilmunya dan segala sifat Allah dan hal-hal lain yang berkaitan kepada hak Allah dalam ketetapan yang dikehendakinya atas seorang hamba. Maka terjadinya suatu keajaiban atau dikatakan barokah atau khasyah atau maunah atau karomah. Ya, tidaklah si hamba yang lurus akan kaget, ya, takjub, ya, heran atas dirinya dari apa yang ditetapkan Allah, sehingga terjadinya suatu keanehan atau keajaiban atau bahkan karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki jalan-jalannya dalam suatu perjalanan batin, ya, mujahadah batin. Ada kalanya seseorang dikehendaki oleh Allah diberikannya satu karunia yang bersifat fajatan, dadakan. Ya, pada suatu perjalanan doanya atau wasilahnya atau satu kejadian yang mendadak, tidak disangkanya, pada suatu saat kehidupannya terjadilah suatu keajaiban, ya, satu buruk keanehan dari perjalanan kehidupannya, atau dengan tiba-tiba ia mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar pemahaman, ya, dan pemikirannya, atau seorang hamba ini mampu
dengan tiba-tiba mengobati orang dengan hanya mengusapnya saja lalu sembuh, atau ada hal-hal lain yang bersifat keajaiban, keanehan, atau tanpa disangkanya ya mendapatkan jalan kerezekian yang besar, ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya mendapatkan jalan kerezekian yang dadakan. Maka jangan berpikir ini adalah dari satu pengamalan dari aurat, zikir dan lain-lain, atau ia mendapatkan derajat, posisi yang baik di masyarakat dan lain-lain, atau keanehan-keanehan lain yang tidak disangka dalam kehidupannya. Dan si hamba tiba-tiba takjub, dia terheran-heran kepada dirinya yang kenapa mampu berbuat itu tiba-tiba. Atau ia mengagumi dirinya karena tiba-tiba dan dadakan sudah mampu berbuat sesuatu yang di luar nalar pemikirannya. Maka waspadailah bagi mereka yang menempuh jalan batin, mujahadah batin. Karena ada kalanya Allah memberikan sesuatu yang sangat istimewa dan diwaspadai untuk berprasangka tetap baik kepada Allah, dan tetaplah dalam keadaan merendah, ya menghinakan diri di hadapan Allah, bahwa itu semua adalah karunia Allah atas dirinya. Lalu janganlah merasa bahwa kejadian aneh itu adalah akibat atau berkat daripada amalnya. Hindari prasangka seperti ini, karena Allah akan memberikan itu dapat terjadi dari kehendak dari sisinya kepada seorang hamba. Ya mungkin saja ada beberapa kemungkinan dari keadaan yang terjadi. Ya maka tetaplah ahwal batin kita yang pertama adalah menetap melihat bahwa jangan heran, jangan takjub ya kepada diri sendiri mampu melakukan sesuatu yang di luar akal, di luar nalar. Ya karena itu harus dipahami dengan sebenar-benarnya bahwa segala kejadian itu adalah karunia Allah semata. Dan yang kedua, pahamilah bahwa ada kalanya seorang hamba Allah berikan kemampuan di luar nalar, ya semacam maunah, dapat mengobati orang tanpa sebab ya dari obat-obat, hanya dengan doa atau sentuhan atau apa, atau hal-hal lain. Janganlah dulu berpikir tentang keadaan-keadaan dari ilmu dan kemampuan diri, tapi pandanglah Allah, lihatlah Allah. Dan jangan lalu merasa takjub kepada diri atas amal dan ilmu. Bagi para pemujahadah batin, agar menetap lurus melihat kepada segala maha ilmunya dan maha kuasanya Allah, sehingga tidak tersesat batin kepada ya takjub kepada diri, aneh kepada diri sendiri, dan merasa mampu atau bisa atau
bahkan berpikir mungkin punya karomah atau maunah. Ini tidak benar. Maka buatlah diri tenang, tentram, nyaman, dan semua itu hanya karena memandang Allah dan bersyukur kepada Allah dan tidak berpikir dari segala jasa atau keadaan diri atau amal. Tetapi menetaplah ini adalah af'al Allah. Ini adalah perbuatan Allah melalui saya, melalui aku, melalui diriku. Ya, Allah lah yang berbuat dengan caranya dan kehendaknya. Maka mewaspadai dari segala sesuatu yang tiba-tiba muncul atau tiba-tiba kita mampu melakukan sesuatu di luar nalar. Ya, waspadai dengan sebenarnya. Yang pertama mungkin saja itu ujian dari Allah atas terjadinya keadaan-keadaan itu, ya, karena kita mulai menempuh kepada suatu perjalanan batin, mujahadah batin, dan kehendak-kehendak ke diri yang kita arahkan kepada Allah saja. Maka Allah menguji kita untuk memahami tentang kuasa Allah dan kelemahan diri. Ya. Maka yang kedua adalah Allah benar mengkaruniakan keadaan itu kepada seorang hamba yang telah menempuh istiqomah mujahadah batinnya. Akan tetapi tetaplah si hamba ini melihat kepada ketetapan Allah dan karunia-Nya, dan tidak melihat kepada amal dirinya, dan tidak melihat kepada keilmuan atau hal-hal yang lain dari dirinya, melainkan melepaskan segala keadaan diri dan melihat kuasa Allah yang terjadi atas suatu keajaiban, atas suatu yang di luar nalar kehidupan manusia. Allah lah yang berbuat, dan inilah af'al Allah yang terjadi kepada seseorang, di mana seseorang itu dalam masa dan keadaan bertaqarrub atau menempuh mujahadah batin, atau orang-orang yang sedang mendekati Allah. Ya, dua keadaan itu, ujian atau hak yang benar dikehendaki Allah bagi seseorang, maka terimalah dan pandanglah dan berprasangkalah bahwa semua adalah kehendak ketetapan Allah, dan itu adalah af'al Allah, bukan dari keadaan diri. Dan inilah suatu keadaan sirul batin dan ahwal batin yang harus kita pegang. Maka ambillah jalan ini, yaitu bila terjadi suatu keajaiban, keanehan pada diri kita, tidaklah melihat pada amal, tidak melihat pada kemampuan ilmu, tapi melihat kepada kuasa Allah. Ya, maha kuasanya Allah, af'al Allah dengan maha ilmunya. Dan ambillah jalan ini, tetaplah di sana dan tidak melihat diri. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله رب البرايا